warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Melisa Kartika Putri dari kelas 10A. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan jangan lupa tekan tombol like ya. Baiklah, saya mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan perkotaan tinggi dan jarak. Dalam perbandingan trigonometri, tinggi berarti sisi depan sudut DE, dan jarak berarti sisi miring MI atau sisi samping SA. Perbandingan trigonometri ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari tinggi dan jarak, asalkan permasalahannya dapat dipandang sebagai permasalahan segitiga siku-siku. Saya akan jelaskan sudut evaluasi dan sudut depresi. Sudut evaluasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Seperti itulah sudut elevasi dan sudut depresi. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saya mempunyai contoh soal dan mari kita bahas bersama. Contoh soal pertama, sebuah tangga yang panjangnya 6 cm disandarkan pada tembok. Jika sudut yang terbentuk antara tangga dan lantai 60 derajat, tentukan tinggi tembok. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita ilustrasikan dalam bentuk matematis. Artinya, kita harus menggambar seperti apa yang dipermasalahkan di soal ini. Dan yang menjadi masalah di soal ini adalah antara tangga, lantai, dan tembok. Sehingga bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Setelah kita buatkan segitiga siku-sikunya, kita beri keterangan sesuai yang diketahui di soal. Panjangnya 6 meter, tangga ini merupakan sisi miringnya, berarti ini 6 meter. Kemudian, sudut yang dibentuk oleh lantai dengan tangga adalah 60 derajat. Lantai dengan tangga berarti 60 derajat ada di sini. Yang dicari di soal adalah tinggi tembok, itulah yang kita cari. Untuk menentukan tinggi tembok, kita menggunakan trigonometri. Namun, sebelumnya di sini harus diketahui terlebih dahulu mana sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Ketika sudutnya ada di sini, berarti sisi depannya adalah tinggi. Depan 6 itu sebagai sisi miring, dan sisanya sisi samping. Kita mencari sisi depan, diketahui sisi miring. Berarti, trigonometri yang ada sisi depan miring itu adalah sin. Dan sin yang digunakan itu adalah 60 derajat sama dengan depan per miring. Sin 60 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3 atau akar 3/2. Sisi depan adalah tinggi yang kita cari. Sisi miring besarnya adalah 6 meter. Untuk mencari tinggi berarti kita silangkan. 2 kali tinggi hasilnya 2 tinggi. Sama dengan 6 dikali akar 3 hasilnya 6 akar 3. Sehingga tinggi itu adalah 6 akar 3/2. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3 akar 3. Berarti tinggi tembok itu adalah 3 akar 3 meter. Contoh soal yang kedua. Dari puncak tebing yang tingginya 60 meter, seorang pendaki melihat pelabuhan dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan jarak antara pelabuhan dan tebing. Terlebih dahulu saya menggambar segitiga siku-sikunya. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Misalkan pandangan pendaki itu di atas, kemudian pelabuhannya di pojok kanan bawah, dan tebingnya di pojok kiri bawah. Berarti sesuai yang diketahui di soal, tinggi tebing adalah 60 meter. Kemudian sudut depresinya 30. Sudut depresi adalah yang dibentuk oleh lurusnya mata kita dengan apa yang kita lihat ke bawah.
Dengan menggunakan konsep sudut dalam berseberangan, berarti 30 derajat ini dipindah ke bawah, ke pelabuhan sini. Menurut 30 derajat, yang menjadi sisi depan itu adalah 60 meter. Berarti tebing itu sisi depan, kemudian ini sisi miring, sisanya adalah samping. Yang ditanyakan di soal adalah jarak antara pelabuhan dan tebing. Berarti sisi samping yang kita cari, gunakan konsep perbandingan, trigonometri ketika ditanya samping. Diketahui depan, maka trigonometri yang ada depan dan samping itu adalah tan. Sudutnya adalah 30 derajat sama dengan depan per samping. Tan 30 derajat terlebih dahulu kita cari menggunakan perbandingan bahwa tan itu adalah sin per cos. Berarti sin 30 derajat per cos 30 derajat besarnya adalah 1 per 2. Cos 30 derajat nilainya adalah 1 per 2 akar 3. Kita bagi dengan setengah atau 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1 per akar 3. Ini cukup sampai di sini. 1 per akar 3 sama dengan depannya adalah 60 meter. Sisi samping adalah yang ditanyakan. Kita tulis saja samping. 1 dikali sisi samping berarti hasilnya sisi samping. 60 dikali akar 3 hasilnya 60 akar 3. Berarti jarak tebing dengan pelabuhan itu adalah 60 akar 3 meter. Saya juga ada soal yang berkaitan dengan materi dan gak jauh beda dengan soal tadi. Sekarang kita coba latihan soal yang pertama. Diketahui tiang bendera yang tingginya 6 meter diamati dari dua tempat, yaitu A dan B. Jika besar sudut A 60 derajat dan sudut B 30 derajat, hitunglah jarak A dan B. Untuk mencari panjang AB terlebih dahulu, kita harus mengetahui panjang BP dan panjang AP. Karena untuk mencari panjang AB atau jarak AB, berarti itu adalah panjang BP dikurangi dengan panjang AP. Sebelumnya, kita perhatikan terlebih dahulu soal yang tersedia di sini. Misalnya, titik pangkal tiang bendera itu kita sebut titik O, maka ada dua segitiga yang terbentuk di sini. Yang pertama, segitiga BPO, dan yang kedua, segitiga APO. Kita pisahkan seperti yang sudah disediakan ini. Dua segitiga BPO, yang kedua segitiga APO. Sudut B 30 derajat, sampai di sini 30 derajat, kemudian panjang OP itu adalah 6. Sudut A 60 derajat. Berarti di sini panjang OP 6 meter. Terlebih dahulu kita cari panjang BP, ada di segitiga BPO. Menurut 30 derajat, yang menjadi sisi depan itu adalah 6. Ini depan, miring, sisanya adalah samping. Nah, gunakan perbandingan trigonometri. Jika diketahui sisi depan, ditanyakan sisi samping. Berarti kita gunakan trigonometri yang ada depan samping. Itu tangen. Tan 30 derajat, depan per samping. Tan 30 derajat kita cari. Terlebih dahulu, tan 30 derajat berarti sin 30 derajat per cos 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya 1 per 2. Cos 30 derajat nilainya 1 per 2 akar 3. Jika kita bagi dengan 1 per 2, maka hasil dari tan 30 derajat 1 per akar 3. Kita simpan 1 per akar 3, kemudian depan. Depan itu nilainya adalah 6, samping adalah panjang BP yang kita cari. Sehingga dari sini jika kita dikali silangkan, diperolehlah BP. 1 dikali BP hasilnya adalah BP. Kemudian 6 dikali akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3.
Sehingga simpan di sini BP, itu 6 akar 3 dikurangi panjang AP. Kita cari panjang AP dari segitiga APO. Menurut 60 derajat, yang menjadi sisi depan itu adalah 6, ini depan. Miring, sisanya adalah samping. Ini pun sama, diketahui sisi depan ditanyakan sisi samping. Berarti depan samping kita gunakan tan. Tan dengan sudutnya 60 derajat, depan per samping, tan 60 derajat terlebih dahulu kita cari. Tan 60 derajat itu sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya 1/2 akar 3. Cos 60 derajat nilainya 1/2 kita bagi dengan 1/2. Maka tan 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan sisi depannya 6. Sisi sampingnya adalah panjang AP. Nah, kita kali silangkan karena akar 3 ini akar 3/1. AP dikali akar 3 hasilnya adalah akar 3 AP. 1 dikali 6 hasilnya 6. Sehingga AP itu sama dengan 6 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. AP sama dengan 6 dikali akar 3, hasilnya 6 akar 3 per akar 3. Dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah 3. Maka hasil dari AP 6 bagi 3, 2 akar 3, kita tulis AP-nya 2 akar 3. Sehingga BP dikurangi AP 6 akar 3 dikurangi dengan 2 akar 3, yaitu 4 akar 3. Maka jarak AP itu adalah 4 akar 3 meter. Materi tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan memberikan like untuk video ini. Sampai bertemu lagi dan kesempatan dengan materi pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.